PHBKes Cas Cis Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman PHBKes semuanya ya yang nonton podcast ini. Kali ini PHBKes akan diambil alih sebentar oleh kami, tim Pusat Bahasa Politeknik Harapan Bersama. Mungkin perkenalan dulu kali ya dari saya awali. Saya Riki Maulana, saya biasa dipanggil Riki, saya staf administrasi Pusat Bahasa. Saya di sini nggak sendirian teman-teman, di sini saya didampingi oleh koordinator Pusat Bahasa dan dosen bahasa Inggris. Monggo Bapak, Ibu. Ya, terima kasih. Saya Ahmad Sunardi, Koordinator Pusat Bahasa Politeknik Harapan Bersama. Terima kasih Mas Riki. Baik, terima kasih Pak Riki. Perkenalkan, nama saya Indrayanti. Saya staf di UPT Bahasa sekaligus dosen tetap di Prodi D3 DKV Politeknik Harapan Bersama. Terima kasih Pak Riki. Iya, sama-sama Pak Nardi dan Bu Iin. Jadi di sini kami bertiga ya teman-teman. Kami tiga serangkai, kemana-mana selalu bertiga. Oh iya, sebelum tadi kita udah kenalan sama penghuninya ya. Jadi Pusat Bahasa itu penghuninya siapa aja. Di sini ada saya, ada Pak Sunardi dan ada Miss Iin. Kemudian mungkin kita perlu kenalan juga nih sama Pusat Bahasanya. Pusat Bahasa ini apa sebetulnya, unit apa, terus melayani apa saja, sama letak ruangannya itu di mana. Mungkin Pak Sunardi bisa menjelaskan. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mas Riki. Jadi yang namanya UPT Pusat Bahasa di Politeknik Harapan Bersama Tegal, ini sebuah UPT, unit pelaksanaan teknis, dan ini ya fungsinya untuk melayani mahasiswa, termasuk juga melayani masyarakat yang berkaitan dengan kebahasaan. Pusat bahasa ini sudah ada di setiap perguruan tinggi, politeknik, sekolah tinggi maupun universitas. Intinya memberikan layanan tentang bahasa agar mahasiswa, insan akademika di institusi tersebut ini bisa meningkatkan keterampilan berbahasa. Tentu ini perlu adanya pembelajaran bahasa, termasuk tes kemampuan berbahasa. Bahasa ini bisa diukur lewat tes, dan hasil tes itu berupa sertifikat, dan itu akan bermanfaat kepada mahasiswa maupun masyarakat yang membutuhkan. Begitu Mas Riki. Oke, itu penjelasannya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman bisa mampir ruangannya di mana Pak Sunardi? Gedung B, lantai 2, di sampingnya prodi komputer di situ. Ya, jadi teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mau main-main ke ruangan, monggo kami persilahkan di Gedung B lantai 2 ya, di Kampus 1 Politeknik Harapan Bersama. Termasuk Mas Riki juga ada kami YouTube, ada layanan WA ya. Itu juga ada, blognya juga sudah ada. Jadi sudah lengkap. Oke. Pusat Bahasa di Politeknik Harapan Bersama ini. Oke, sudah up to date ya Pak ya. Ya, Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Untuk bincang-bincang pada siang hari ini, karena kita syutingnya siang ya teman-teman, kita mungkin akan membahas di sini temanya ya. Temanya itu tentang bahasa dan kepribadian ya. Oke, ini saya sedikit menjelaskan dulu. Kalau kita ngomongin tentang bahasa teman-teman, itu nggak jauh dengan apa yang namanya komunikasi ya. Kita sekarang komunikasi itu sudah bisa serba instan dengan adanya media sosial ya, lewat WA contohnya kayak gitu. Tapi tak jarang lewat WA itu kadang karena terlalu mudah kita jadi merasa kayak lengah teman-teman. Misalkan nih saya mau ngucap salam, tiba-tiba saya mager, saya nulisnya misalkan kalau assalamualaikum jadi ASS gitu. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu nggak sopan ya teman-teman, jadi jangan diikuti gitu ya. Terkait dengan kondisi seperti ini saya pengen tanya nih, pendapatnya sama Miss Iin atau Pak Sunardi itu gimana Pak? Maksudnya dalam komunikasi bermedia sosial ini apakah kita perlu seperti halnya kita seperti pertemuan biasa atau gimana? Monggo Bapak. Monggo Bu Iin, Atau silakan. Miss Iin dulu, Iya. silakan. Baik, terkait dengan penggunaan bahasa di media sosial, mungkin di sini teman-teman atau siapa saja sudah istilahnya sangat friendly atau tanpa perlu mikir lagi istilahnya untuk bisa menuangkan ide, gagasan atau pendapat atau perasaan sekalipun langsung ditulis, diketik di kolom chat.
baik itu di Instagram kah, di kronologinya, ataupun di Facebooknya kah, ataupun melalui status WhatsApp kah, dan media sosial yang lainnya. Hanya saja seperti tadi Pak Riki sampaikan bahwa fenomena menggunakan bahasa sederhana, simple, sesuka gue, sesuka saya, itu sudah marak terjadi. Bahkan hampir bisa dikatakan terkikisnya nilai-nilai luhur sebagai bangsa Indonesia. Kadang-kadang seperti itu. Jadi terjadi overlapping. Bahkan mungkin perlu disaring bahasanya seperti itu ya. Jadi kita sebagai insan akademisi, mahasiswa atau siapa saja masyarakat, betul kalau kita harus bijak dalam bermedia sosial atau menggunakan sosial media. Jadi bijak dalam menggunakan kata demi kata sehingga kita lalu bisa sampai maknanya, bisa sampai maksud dan tujuannya tanpa harus bersifat satir-satir, akhirnya lalu timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Itu pendapat saya sih Mas Riki gitu. Monggo Pak Nari bisa ditambah. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Luar biasa Bu In. Ya, memang betul. Jadi yang namanya bahasa ini sangat penting sekali. Ada pepatah lidahmu harimaumu. Ya. Jadi tadi yang disampaikan Bu Iin, jadi bahasa juga perwakilan atau komunikasi atau ungkapan dari pikiran, perasaan juga. Ini bisa diungkapkan lewat bahasa, baik bahasa secara langsung maupun tidak langsung ya, secara lisan maupun tertulis. Nah, diharapkan kita sebagai seorang akademisi, tanda kutip, kalau memang orang tersebut itu berbau atau mambu padung ya, katakanlah Apa dalam itu, bahasa Tegalnya ya, ini harus hati-hati dalam berbahasa ya. Jadi berbahasa ini juga cermin karakter kepribadian kita. Jadi ketika kita mau mengungkapkan sesuatu di media sosial ya, di Facebook, di Instagram maupun di WA, maka ungkapkanlah yang baik-baik. Karena apa? Karena itu adalah cermin kepribadian kita, Mas Riki. Betul Ya. Pak. Walaupun toh orang tersebut sedang marah atau tidak suka, lebih baik tidak diungkapkan lewat media sosial ya. Jadi semua orang tahu ya, Pak Nadi ya. Di media sosial itu biar yang baik-baik saja ya, Bu. Apalagi mahasiswa ya, ketika menyampaikan kepada dosen ini harus tahu waktu, terus ada salamnya ya. Karena kalau mahasiswa ini tidak santun, ini dipertanyakan sikap akademiknya begitu. Jadi dalam berkomunikasi bahasa ini penting, makanya siapapun ya harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa di media sosial. Apalagi sekarang itu Bu In, Mas Riki, ada undang-undang IT ya. ITE ya, iya. Jadi misalnya mencurahkan atau mengungkapkan kebencian ini sudah masuk pasal. Oke, Ya jadi berarti ini kali Pak Nadia bahwa bahasa itu memang menunjukkan identitas dan karakter Betul, orangnya betul, ya. betul. Ya, betul. jadi so please beware atau kita gunakan secara bijak dalam berbahasa. Seperti itu Mas Riki. ya, jadi teman-teman, meskipun kita ada media sosial, kemudian kita bisa bebas berekspresi, tapi kita juga harus tetap memperhatikan ya kesantunan bahasa. Nggak cuma ketika kita ketemu orangnya langsung kita baru sopan, tapi ketika di media sosial ya ngapunten bisa jadi kayak misalkan bikin second account gitu ya, ada idolanya terus pakai akun keduanya komentar yang buruk-buruk, itu ya jangan kayak gitu ya teman-teman, nggak betul, boleh betul, ditiru betul. gitu ya. Meskipun kita ini negara demokrasi, tapi ya nggak kayak gitu juga teman-teman. Oke, tadi ngomongin tentang kesantunan bahasa nih, diungkit sama Pak Sunardi. Ini saya ada riset nih Pak sedikit gitu ya. Di internet teman-teman bisa cari aja di situ. Perusahaan Microsoft itu mengumumkan tingkat kesopanan pengguna internet di sepanjang tahun 2020. Dalam laporan yang berjudul Digital Civility Index atau DCI, Indonesia itu berada di urutan ke-29 dari 32 negara Waduh. yang disurvei Waduh. untuk tingkat kesopanannya, sekaligus menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Waduh. Tuh, waduh, gimana itu netizennya ya. Nah, laporan ini nih berdasarkan survei yang diikuti oleh 16.000 responden di 32 negara. Sistem penilaiannya itu, jadi
berkisar dari skala 0 hingga 100. Kalau nilainya itu 100 itu berarti semakin rendah ya teman-teman. Kalau misalkan di rapot gitu ya, kita dapat nilai 100 pasti bangga gitu ya. Tapi kalau di DCI ini enggak ya teman-teman, itu nilai yang rendah gitu ya. Nah, berdasarkan hal tersebut nih, menurut Miss Iin atau Pak Nardi ini gimana nih? Apakah tingkat ketersinggungan kita yang terlalu tinggi atau memang netizen kita aja yang kurang sopan, itu gimana nih? Pendapatnya silakan Bapak Ibu. Oke, baik, mungkin saya tanggapi sedikit di sini terkait dengan mungkin netizen atau pengguna sosial media yang hampir sebagian besar mungkin malah secara umum itu adalah generasi Gen Z ya, atau kaum milenial gitu, dimana kaum milenial ini sekarang sudah mulai terakulturasi dengan budaya luar, Oke. terakulturasi dengan budaya luar, akhirnya budaya sendiri, budaya nenek moyang sendiri yang begitu luhurnya itu terkikis sedikit demi sedikit. Jadi rasa sense of belonging terhadap budaya luhur kita itu sudah mulai pudar sedikit demi sedikit. Itu Sayang masalahnya. banget ya. Selain itu tadi berarti pengaruh luar sangat besar. Di samping itu juga mungkin dari segi pendidikan tidak dipungkiri bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan diharapkan bahwa kemampuan dia dalam mengolah kata dan berbahasa, bertutur kata kepada siapapun itu sudah seharusnya ya jauh lebih baik ya. Jadi tidak betul, lalu betul. sesukanya gitu mengungkapkan apapun. Itulah makanya jadi tidak heran kalau berdasarkan riset itu akhirnya Indonesia termasuk ke dalam kategori kesekian dari bawah. Itu Ya. cukup memprihatinkan sebenarnya Mas Riki. Menurut saya seperti itu. Pak Nadi bagaimana Iya. Pak Nadi? Ya, betul Bu Iin, Mas Riki. Jadi berdasarkan riset tersebut ya, dan ini perlu kesadaran kita ya, masyarakat Indonesia perlu kesadaran, dan ini harus ada pemecahan, artinya tidak dibiarkan begitu saja. Termasuk kita sebagai insan-insan akademisi ini punya kewajiban moral agar masyarakat Indonesia ini bijak dalam bermedia sosial. Yang terpenting adalah kecerdasan emosional ya. Orang yang emosionalnya cerdas pasti menggunakan emosinya dengan sebaik mungkin. Tapi kalau emosionalnya kerdil, maka bisa muncul begitu saja ya. Sumbu pendek ya, Iya, Pak ya. betul, sumbu pendek. Nah, ini perlu ada kesadaran masyarakat kita, perlu ada pembelajaran juga, kemudian perlu saling mengingatkan bahwa apa yang hendak kita ungkapkan lewat lisan maupun tertulis di media ini harus dipikirkan betul-betul dampaknya. Jadi walaupun maksudnya ketika kita akan berpendapat ya, berstatement di media sosial itu ya juga harus dipikirkan dampaknya, karena gini, yang namanya media sosial atau internet itu umurnya nggak ada yang tahu ya teman-teman. Kita ambil contoh saja Facebook gitu ya, kita pernah bikin story atau status gitu ya di Facebook, foto gitu misalkan, diingatkan lagi Facebook 10 tahun kemudian, itu luar biasa loh. Jadi kenangannya itu nggak hilang, terus-terusan ada teman-teman. Jadi hati-hati ya, daripada nanti kita pas dewasa menyesal, oh kenapa saya dulu kayak gini ya, kocak banget gitu misalkan gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan itu teman-teman, jangan asal sembarangan berkomentar ya. Jadi jangan sampai budaya sopan santun kita ini kalah dengan cap netizen yang agresif gitu ya. Ya Allah. Oke, ini tadi jawaban dari Pak Sunardi ini sudah sangat jelas ya teman-teman. Intermezzo sedikit, Pak Sunardi ini sedang kuliah S3 ya Pak ya. Ya, sedang Alhamdulillah. disertasi juga, kita doakan bareng-bareng teman-teman. Cepat lulus. Amin, amin ya Allah, amin, amin. Nah, ngomongin tentang tadi itu Pak, mungkin ini kita agak pindah topik ke ideologi bahasa ya Pak ya. Tadi ada bahasa itu bisa memberikan efek emosional kepada seseorang yang berbeda-beda. Ini saya juga pernah nih lihat di internet itu yang viral kemarin-kemarin teman-teman, pas hari raya Imlek itu ya. Jadi ada salah satu mall ini ya. Ini beritanya teman-teman. Judul beritanya itu pemilik mall dikenakan sanksi ya. Ini kalau nggak salah dikenakan sanksi 500.000 dan penjual bubur dikenakan sanksi 5 juta saat sebabkan kerumunan pada saat masa-masa pandemi seperti ini. Ketika saya lihat judul itu teman-teman, saya kaget. Jujur saya pun shock pertamanya, ini kok bisa kayak gini, timpang sekali gitu ya. Nah, permainan judul ini ternyata
ya cukup mengundang peminat untuk membacanya. Tapi setelah saya cek lagi, setelah saya baca lagi, ternyata di dalamnya itu ada tambahannya, pemilik mall dikenakan sanksi 3 hari tutup mallnya. Itu mungkin salah satu upaya pemerintah juga untuk menangani kasus ini ya. Nah, tapi terkait ini nih, kita nggak bahas tentang proses hukumnya ya, tapi kita bahas tentang judulnya atau clickbait ini sendiri ya. Bisa sangat berpengaruh sekali kepada kepribadian seseorang. Bisa saja baru lihat judulnya langsung berkomentar di media sosial, oh ini apa-apaan kayak gini bla 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 bla. Nah ini menurut Pak Sunardi gimana Pak, kejadian kayak gini apakah ada kaitannya dengan ideologi bahasa emosional seseorang atau gimana Pak itu Pak? Ya, terima kasih Mas Riki. Jadi mudah-mudahan masyarakat kalau lihat acara ini ya, mudah-mudahan kembali ke Amin, jalan yang dilihat benar. Ya, mudah-mudahan ini. Semoga Jadi masyarakat modern yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi ya. Ini masyarakatnya juga harus tadi cerdas, emosionalnya harus cerdas. Masyarakat kita itu ketika ada informasi ya, itu jangan langsung mudah tersulut. Ini peribahasa ojo kagetan, aja gumunan. Ketika ada sesuatu, itu jangan langsung emosi ya. Ini dibaca dulu, diteliti ya, dikoreksi ya, silakan baru berkomentar. Jadi banyak wacana yang menjerumuskan, menyesatkan atau punya maksud-maksud tertentu ya. Kalau emosionalnya tidak cerdas, maka ini mudah tersulut emosinya. Betul Begitu, sekali, makanya betul, Pak. harus cerdas. Ini wacana apa ya, tentang apa diteliti, dikoreksi terlebih dahulu. Ini penting. Karena seseorang membuat wacana ini juga punya maksud-maksud tertentu ya, ada tujuan-tujuan tertentu, ada tujuan politik, ada tujuan ekonomi, atau tujuan yang sekarang marak ya, asal banyak orang yang lihat biar viral ya, biar jadi tren ya, apapun dilaksanakan ini bodoh, harus dipikir secara akal sehat. Makanya masyarakat itu harus cerdas. Segala sesuatu, berita, wacana, jangan langsung percaya, harus diteliti dulu. Begitu, Mas Riki. Oke, jadi ya teman-teman kita jangan gampang terbawa clickbait gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang clickbait ini sebetulnya disah-sahkan saja, Pak. Apa gimana? Apa wajar-wajar saja? Atau sebetulnya kita nggak perlu nih, yang penting isi kontennya bagus, nggak usah bikin judul yang fenomenal atau apa gitu. Gimana Pak itu Pak? Iya. Jadi kalau dari segi bahasa, seseorang membuat tulisan ini tentu biar dibaca, dan ini juga salah satu trik ya, atau cara biar orang lain itu penasaran. Ini juga sah-sah saja, walaupun harus dikaji apakah ini bertentangan dengan hukum atau tidak. Karena walaupun tujuannya biar menarik, asal-asalan tapi bertentangan dengan hukum, ini juga bahaya ya. Siapapun mungkin mahasiswa atau apa, ketika membuat wacana ya, tulisan, kemudian buat judul ya yang tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang lainnya, kalau bisa tidak meresahkan yang lainnya. Itu begitu Mas Riki. Ya, memang kalau namanya judul itu dibuat singkat. Ya, singkat. Itu akan menimbulkan rasa penasaran. Penasaran, betul, penasaran. Hanya saja kadang-kadang kebiasaan generasi sekarang itu baca depannya saja, tidak sampai selesai. Jadi informasinya tuh miss hanya di awal, belum sampai selesai tapi sudah dikomen terlebih dahulu. Nah, itu kekuatan dari sebuah bahasa. Iya, Penting oke. untuk kita juga bisa pelajari itu. Nah, oleh karena itu, belajarlah bahasa di Pusat Bahasa Politeknik Harapan Bersama ya, Pak ya. Masuk. Oke ya teman-teman, jadi kayak gitu. Meskipun kita tahu bahwa ini judul ini kayak agak loh kok judulnya kayak gini, kita juga perlu baca dulu ya. Jangan sampai termakan mentah-mentah itu loh. Dan yang membuat berita pun juga harus tahu resikonya ya gitu ya. Jangan sampai asal bikin aja terus dilepas gitu ya. Jangan seperti itu teman-teman. Nah, oke. Tadi kita udah ngomongin tentang ideologi bahasa, bahasa di media sosial, kesantunan bahasa. Mungkin kita agak sedikit geser nih topiknya ke westernisasi. Ini mungkin bidangnya Miss Iin nih, ke barat-baratan ya, selaku dosen bahasa Inggris.
saat-saat sekarang ini teman-teman kalau aktif di Twitter ya atau di media sosial lain tuh ada yang namanya bahasa Jaksel teman-teman, bahasa Indonesia Inggris yang campur-campur ya Jakarta Selatan gitu, literally which is bla 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 ya teman-teman. Aduh nggak bisa bahasa Inggris ya. Jadi kalau menurut saya ini ya, kalau menurut saya budaya westernisasi di bidang bahasa ini atau komunikasi ini menurut saya sih ya nggak tahu ya ini masuk westernisasi atau bukan, tapi kalau bagi saya ini suatu hal yang kemajuan ya, karena ya meskipun belepotan tapi seenggaknya kita udah berani berstatement menggunakan bahasa yang mungkin agak asing di telinga kita. Itu kalau menurut saya nih. Tapi kalau menurut misi ini nih gimana Miss? Ataukah kita itu harus pelajari full dulu baru kita fase nanti baru kita berani berbicara di media sosial menggunakan bahasa Inggris gitu. Gimana Miss tanggapannya? Oke, pertanyaannya bagus banget. Ini sepertinya kita hampir kenal ya dengan bahasa Inggris Tangsel, which is literally and so on ya. Itu sah-sah saja, Mas Riki, kita menggunakan istilah bahasa atau keminggrisan gitu ya. Betul, Keminggrisan di segala aspek itu sah-sah saja. Tapi teman-teman khususnya mahasiswa atau siapa saja, mungkin saya sedikit share saja bahwa sesuai peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sana ada 3 yang dihimbau. Yang pertama adalah gunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Yang ketiga adalah pelajari bahasa asing. Nah, jadi sah-sah saja kalaupun kita ingin menggunakan bahasa asing, tapi tidak perlu khawatir bahwa kita akan lupa dengan bahasa ibu kita sendiri. Saya yakin bahwa kita semua tetap sebagai pemuda Indonesia yang sangat tahu dengan ikrar Sumpah Pemuda ya. Jadi dengan mempelajari bahasa asing itu tidak perlu khawatir kalau kita akan lupa dengan bahasa sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan westernisasi, sebenarnya sudah nggak western saja. Bahasa yang sedang marak dipelajari sekarang bertambah banyak. Betul Ditambah banyak lagi banget, dengan budaya lain ya, negara lain like K-pop gitu ya, dan budaya negara yang lainnya. Apalagi sekarang trennya sepertinya sedang K-pop minded K-pop sekali ya, gitu ya. aduh. K-pop minded sekali. Jadi tidak salah juga kalau mempelajari budaya termasuk bahasanya. Bahasa, Kita gunakan di keseharian pun boleh-boleh saja. Hanya saja kalau misalnya kita gunakan bahasa slang seperti itu, munculnya kadang-kadang suka justru membuatnya itu jadi riuh gitu ya. Akhirnya muncullah istilah bahasa Inggris Tangsel seperti itu ya, yang memang banyak digunakan dan dianggap ringan, gampang nyebutinnya, lalu kemudian bisa dengan mudah diucapkan, itu tidak salah. Lalu kemudian mungkin saya perlu share Pak Mas Riki dan Pak Sunardi bahwa Ibu. bahasa internasional yang diakui PBB sebagai bahasa komunikasi itu sementara baru ada 6. Satu bahasa Inggris, bahasa Perancis, Spanyol, Mandarin, Rusia, dan Arab. Ini yang diakui oleh PBB sebagai bahasa komunikasi internasional baik dalam bidang pertemuan-pertemuan formal tingkat dunia, regional gitu ya. Jadi bahasa itu yang jadi tidak heran apabila dalam forum-forum ilmiah itu 6 bahasa itu yang digunakan. Tapi di tahun 2019 pemerintah Indonesia sudah mengajukan bahwa bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional. Alhamdulillah, Itu sedang ya, proses amin, bismillah, ya. Jadi bismillah. mudah-mudahan saja dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, insya Allah kalau menurut data syaratnya sudah terpenuhi gitu. Jadi tinggal prosesnya sudah sampai mana kita tunggu saja ya. Jadi terkait dengan internasionalisasi bahasa, apapun itu bahasanya, silakan dipelajari, silakan digunakan. Justru bahasa itu kalau tidak digunakan, bahasa itu digunakan sebagai alat komunikasi baik itu tertulis maupun lisan. Kalau tidak digunakan ya lupa. Barlen. Saya sendiri sebagai pengajar bahasa Inggris ya, keep saying the same thing, just use the language. Even only a single word is okay. Oke, Amis At ya. least you try. At least try to use the language. Can be in the form of written or spoken. Jadi tidak usah khawatir, silakan boleh pelajari dan gunakan bahasa itu senyaman mungkin ya.
Tapi jelas ini sangat berpengaruh terhadap sangat dipengaruhi oleh dialek daerah Iya, masing-masing ya. aksen ya, aksen. Aksen itu nggak bisa dibohongin. Bahasa Indonesia orang Jawa itu bahkan ada yang menyebutnya sebagai Jonglish, ya. Jonglish, Jawa Ada English. Jawa English. Jadi misalnya saja ada kata bag. Kalau orang Jawa, bagnya tuh tebal, B-nya tuh jadi Medok, bag medok. gitu. Jadi agak medok, agak bold. Itu nggak salah. It's okay karena dialek setiap orang atau aksen setiap orang itu sangat berbeda. Don't worry about anything. Just try. Itu aja pesan saya, try. Heeh. Ya, jadi Mas Riki Bu In, Oke. kaitan westernisasi dalam hal bahasa ya, ini adalah hal yang tidak bisa dipungkiri karena ini adalah bagian perkembangan dari bahasa. Termasuk dalam bahasa Indonesia ini juga ada unsur serapan. Jadi bahasa Indonesia ini juga ada dari bahasa Inggris, bahasa Arab, dari Belanda yang menjadi bahasa Indonesia. Mungkin terkait dengan ini hanya tinggal konteksnya saja, penempatannya Konteks ya, Pak. saja, Penempatannya, betul, konteksnya Pak, ngerti, saja. ya. Jadi masa iya dengan orang tua sendiri ada bahasa Inggris, Nah, bahasa itu tuh, Indonesia, itu. ya kan ya, tinggal penempatan ya. Itu Mas Riki. Ya, teman-teman, jadi kalau kita bahas mengenai bahasa itu nggak ada selesainya ya, banyak banget gitu ya. Seharian pun mungkin kurang nih teman-teman. Tapi inti dari diskusi kita kali ini kita juga harus berhati-hati ya teman-teman dalam menggunakan bahasa itu jangan asal sembrono gitu ya. Kita harus memperhatikan ada yang namanya beretika dalam bermedia sosial gitu ya. Jadi jangan sampai netizen kita ini disebut netizen yang agresif teman-teman, padahal budaya Indonesia itu udah dicap sebagai masyarakatnya itu paling sopan gitu ya, tersopan gitu. Jangan sampai karena ada survei yang tadi itu kita dikenal sebagai netizen yang agresif. Jadi jangan kayak gitu ya. Rasanya kayak wah kok pas ketemu sopan di media sosial malah barbar kayak gitu ya. Itu jangan sampai kayak gitu. Oke, mungkin bincang-bincangnya cukup sampai di sini ya teman-teman. Kalau kita teruskan mungkin bisa berjam-jam ya, berhari-hari mungkin nih. Semoga nanti Pusat Bahasa bisa kesempatan lagi ya kunjungan ke sini ke ruang podcast PHB Cast ya, berjumpa dengan teman-teman atau nanti ada request topik apa gitu silahkan komentar gitu ya, PHB lovers atau teman-teman PHB semuanya. Oke, last but not least teman-teman, stay healthy, stay positif ya, and ya have a great day teman-teman. Kami dari Pusat Bahasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.